Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal aditif oli ya. Ya, beberapa pemirsa ini minta penulis untuk review aditif oli. Aditif oli itu macam-macam. Ya, seperti halnya aditif bensin ya. Kalau yang merek banyak kepake itu kalau nggak salah Spark dan Liquimoli. Alasan penulis nggak pingin review uh, ada barusan pemirsa minta penulis gimana kalau aditif Omega 909. Jadi Omega 909 itu ada yang produk oli, ada yang produk aditif. Nah, yang ditanyakan adalah produk aditif. Sebelumnya penulis mau jelaskan dulu mengapa kok penulis ini nggak terlalu mania dengan aditif oli. Yang alasan utama sih, aditif oli itu mahal. Sekali pakai 100.000 atau 50.000, ya sekitar segitulah. Aditif oli itu harganya segituan. Dengan harga segitu sudah bisa dapat oli yang menurut penulis layak atau separuhnya bahkan. Jadi nggak harus invest banyak, bisa dapat oli bagus. Jadi biaya 100.000 atau 50.000 itu bisa dipergunakan untuk milih oli aja, karena kan harga oli ya. Kalau untuk motor penulis apalagi yang nggak butuh oli-oli encer, itu ya harganya ya antara 50 sampai 100.000. Barusan kan penulis juga beli oli, harganya segitu juga. Terakhir penulis beli ya oli Adnok, ya nuruti pemirsa juga suruh nyoba oli Adnok. Udah penulis beli Adnok. Yang belum mungkin oli bus, oli apalagi, oli yang direkomendasikan itu yang belum belum kebeli apa ya, lupa, nanti ingat-ingat sendiri lah. Total, Valvoline, Bardahe, dan sekarang pakai Deltalo. Oh ya, mobil super deh, belum punya. Nah, apa kira-kira gimana sih rasanya pakai aditif oli gitu ya? Kalau menurut penulis ya, pertama dari bahan olinya loh, penulis masih belum nemu yang sip. Gitu ya, sulit untuk review aditif. Apalagi aditif itu aditif oli ya. Ya kebanyakan sama kandungan yang terdapat di dalamnya bila dibanding dengan oli mesin biasa, sama, nggak ada bedanya gitu loh. Nah, kalau sama ya ngapain ya. Jadi misal kayak STP itu banyak ZDDP-nya, terus Liquimoli ada molinya, masalahnya
Oli yang harga berapa itu, wis? Harga 100 ribuan pun sudah ada molinya. Ya, walau molinya macam-macam. Ada yang kalau saya aditif ini pakai MU DTC. Ya. Ya, kalau itu memang harus cari oli yang harganya agak mahalan dikit. Yang apa? 150-an gitu ya. Tapi kan ya rasanya lebih mending lebih mending beli oli yang harganya 150.000 daripada beli oli 100.000 yang gak ada MODTC-nya ya. Rasanya kok mending kayak gitu. Itu juga penulis ngomong aditif yang harganya murah. Kalau aditif yang biasanya itu mahal ya, 100 ml, 300 ml pun harganya ratusan ribu. Nah, kali ini ingin bahas soal khusus lah ya, khusus Omega 909. Ini penulis ragu-ragu, pingin coba atau enggak. Dari sisi harga mahal enggak? Dijual 5 liternya seharga 4,2 juta, penulis lihat. 5 liter aditif, tapi pemakaiannya adalah 1/20 dari oli yang dipakai, 5%-nya. Jadi motor penulis ini kan NMAX ya, kapasitas resminya adalah 900 ml. Ya 900 lah, 900 ml. 5%-nya adalah 45 ml. Ya, jelas. 5%-nya adalah 45 ml. Kita nggak usah hitungan yang harganya 4,2 juta ya. Karena ada yang jual eceran 100 per 100 ml. 100 ml itu penulis lihat harga termurah di toko online adalah 85.000. 85.000 dapat 100 ml. Butuhnya sekitar 45 ml. Hitungan gampang-gampang kan ya, kira-kira setiap ganti oli ya penulis harus nambah 40.000. 40.000 loh nambahnya. Ayo bayangkan 40.000 itu banyak itu. Misal penulis punya oli apa? Adnok itu ada dua sebenarnya ya. Adnok yang untuk motor, yang gambarnya motor, Adnok bronze ya, Adnok 20W50 ya gambarnya motor. Itu ada harganya 75.000. Terus ada yang gambarnya mobil, yang harganya berapa itu? Apa jenenge? Berapa harganya? 85 ribuan lah. Penulis dapat lebih murah karena ya beli orang yang apa? Anggotanya LDIC kalau nggak salah. Dapat 78.000 yang untuk mobil. Nah, wes perbandingannya kayak gitu. Jadi penulis kalau antara yang oli Jaso MA ya, yang kemungkinan aditifnya kurang lengkap dengan yang oli mobil Jaso MP, itu bedanya kira-kira
10.000. Ada juga yang bedanya 20.000, ada yang bedanya 30.000. Tapi itu adalah oli yang harganya sudah di atas 150-an. Antara oli Jaso MA dan oli khusus mobil ya, yang bukan Jaso MA, oli ABSN atau apa gitulah ya. Kekentalan sama, merek sama. Ya tentu kita nggak, ya jangan pakai acuan merek beda lah ya. Kalau untuk oli ya merek sama lah, masa dibuat beda. Jadi harganya kira-kira beda segitu, 20, 30, 40 gitu. Ada yang 50 tapi itu yang harganya tinggi. Terus kalau Jaso MB gimana? Oh, Jaso MB itu oli jelek, itu oli murahan, oli sampah ya. Sering-sering jualnya lebih murah. Oli Jaso MB yang kualitasnya setara oli mobil nggak ada, kebanyakan di bawahnya. Jadi kalau pingin olinya oli jelek silahkan pakai oli Jaso MB, KRP lah. Penulis ya nggak rekomendasi pakai oli Jaso MB. Apa bagusnya oli Jaso MB? Pengen yang bagus ada kok, oli mobil, oli PCMU nya sama-sama APSN walau nggak ada tulisannya Jaso MB. Tapi kalau maksa pengen harus oli Jaso MB ya terserah lah wis. Ya wis, anggap aja gitulah. Apa kalau beli oli Jaso MB ya dengan kualitas ala kadarnya, misalnya Yamalup ya, harga 40.000, harga aditifnya 40.000. Kira-kira mending mana dengan beli oli yang harganya 100.000, jadi anggap Yamalupnya 60.000. Mending mana dengan beli oli harganya 100.000? Kalau penulis sih ya dari merek yang sama mending yang 100.000, walau bukan untuk mobil, bukan untuk matic khusus ya. Pokoknya soal harga mahal lah ya, 40.000 per pakai ya, per motor penulis ini 40.000 per 45 ml, anggap aja gitulah. Tapi ya paling males ya, langsung tuang setengah botol ya, beres. Terus kita lihat fungsi-fungsi yang ditawarkan di dalamnya. Fungsi-fungsi yang normal-normal dulu. Jadi disebut ya bahwa omega 909 itu tidak mengandung aditif fosfor, aditif sulfur. Jadi dia bisa memberikan perlindungan tanpa mengandalkan fosfor dan sulfur atau apalah gitu. Jadi secara lingkungan dia itu baik efeknya. Jadi disebut aditif-aditif yang dipakai itu adalah aditif yang sering dipakai di oli-oli premium. Nggak tahu maksudnya oli premium apa. Ayo, apa ada yang bisa sebut oli premium itu oli apa? Kalau nggak gitu disebut dunia motorsport. Nah, penulis juga nggak paham dunia motorsport yang mana. Oli itu ya kayaknya mereknya ya kayak gitu itu, kalau yang merek mahal-mahal. Jadi apa ya, ya nggak jelas lah kalau di dunia balap. Ya rasanya beberapa teknologi dunia balap itu nggak layak, nggak pantas untuk diterapkan di dunia motor. Nggak ngerti lah.
Itu juga ada apa, dispersannya yang untuk membersihkan kerak ya. Apalagi hmm, kalau yang nggak penting-penting itu ya kayak ya dispersan, antioksidasi, anti korosi, anti karat gitulah ya. Ada anti korosi juga agak membingungkan juga ya. Katanya kalau oli mengandung banyak sulfur, banyak fosfor, itu kalau pas sudah berumur maka akan menyebabkan korosi. Tapi penulis sampai sekarang masih belum tahu korosi di mana ya. Karena ya selama ini penulis nggak pernah lihat macam gimana korosi yang terjadi pada part dalaman mesin ya. Karatan pernah lihat tapi itu jarang banget terjadi. Yang lebih sering itu ya kerak, ngetumbel gitu ya, atau jadi warna coklat, jadi warna merah, jadi warna hitam blok mesinnya. Itu kalau korosinya sendiri nggak pernah tahu. Kalau selain itu ya oblak, bearing oblak, terus ring pistonnya beset, kayak gitu-gitu. Itu aus, beda lagi. Dan dari sisi aus rasanya nggak ada ya, nggak disebut ya di aditif omega 909 itu. Di deskripsinya nggak ada aditif anti aus. Tapi aditif pelicin ada, aditif bikin lengket ada. Jadi disebut bahwa aditif itu disertai dengan aditif pelengket yang bikin lengket. Ini sudah trademarknya oli omega ya. Olinya itu lengket banget. Jadi nempel ke logam. Ketika komponen logam berputar, dia akan berusaha untuk kling terus, untuk nempel terus. Ini demonya juga kepake oleh Delta Loop ya. Jadi kepake oleh banyak pelumas. Ya ada Delta Loop lah. Nggak cuma merek Omega tok, ada merek Delta Loop juga. Ada merek Mavic kayaknya ya. Mavic juga jualan mirip Omega. Jadi sifat lengket itu yang sepertinya dibanggakan lah ya. Penulis pakai oli Delta Loop tapi nggak ngerasakan lah ya yang lengketnya gimana. Cuma kalau pas dingin ya senyap, kalau pas panas gini podo ae ya. Dari selain dari sifat lengket itu katanya ada aditif yang bikin licin, yang meningkatkan film strength gitu ya. Sayangnya penulis nggak ada oli Delta Loop ya, nggak nemu oli Delta Loop di online. Padahal ya pingin coba. Yang ada Delta Loop. Delta Loop sifat-sifatnya sih mirip dengan Omega Oil. Kode-kode penamaannya juga mirip-mirip ya. 631, ini penulis pakai 731.
Kalau Delta Loop itu pakai olinya Omega Oil, penulis merasa olinya kurang bagus. Kurang bagusnya di mana? Kurang bagusnya, nah ini RPM rendah loh, suara mesin kasar. Kalau apa? Kalau habis kencang banget ya suara mesin kasar. Kalau siang panas-panas jalan pelan-pelan ya kasar. Bahkan pertama keluar itu ya termasuk agak malam juga kasar. Penulis pulang kerja mau masuk garasi suaranya ya kasar. Jadi ya penulis nggak merasakan lah ya yang dari tackiness-nya itu apa nambah atau membantu daya pelicin, nggak ngerasakan. Soal pelicin itulah penulis masih merasa kontroversi. Itu lebih licin dibanding siapa ya? Dan unik juga ya, ada beberapa larangan pemakaian oli ini ya. Yang pertama adalah larangan dipakai ke oli bekas. Jadi aditif Omega 909 ini nggak boleh dicampurkan ke oli bekas. Oke, normal. Yang berikutnya adalah nggak boleh dicampurkan dengan oli nggak boleh dicampurkan dengan oli full sintetis. Nah ini yang agak bertanya-tanya, kenapa kok nggak boleh? Bagian apa di oli full sintetis yang bikin apa? Bikin konflik gitu loh ya, bikin pembuat aditifnya ini melarang pakai ke oli full sintetis. Apanya yang jelek? Nah, penulis curiganya sih karena ya itu tadi suara kasar tadi, karena oli Delta Loop ini sudah memberikan ciri dari Omega Oil yaitu tackiness itu yang lengket-lengket gitu di tangan. Sudah lengket tapi suara mesin tetap kasar. Nah kalau misalnya dicampurkan dengan oli full sintetis ya nggak akan meningkat kemampuan licinnya, nggak akan makin halus. Baru kalau pakai oli mineral bisa halus. Tapi ya kayak gitulah. Itu sifat apa jenenge? Sifat dah macet. Sifat licinnya. Terus ada sifat yang menurut penulis sangat tidak pas. Sifat apa itu? Yaitu sifat viscosity index improver. Jadi dia menyebutkan bahwa dia pakai viscosity index improver yang kualitas prima.
Viscosity index improver itu ya memang jadi salah satu faktor yang bikin oli cepat rusak. Yang jadi masalah adalah oli itu sudah ada viscosity index improvernya, ngapain ditambahin lagi? Itu ya yang jadi pertanyaan. Oli sudah pakai viscosity index improver, untuk apa dikasih viscosity index improver lagi? Terus cara kerja viscosity index improver itu adalah membuat oli makin kental dari yang seharusnya ketika di suhu panas. Oleh karena itu, kalau untuk membuat misalnya ya oli 10W40, maka yang dipakai adalah oli 10W30. Oli 10W30 terus ditambahkan viscosity index improver dan jadilah oli 10W40. Jadi viscosity index improver itu akan membuat oli satu level lebih kental. Nah, itu loh yang jadi jadi bikin ragu-ragu. Padahal penulis sekarang sudah pakai oli yang termasuk kental. Oli apa jenenge? Oli 20W50. Kalau misalnya ditambahi aditif yang pakai viscosity index improver, kan jadi 20W60 lah. Lah ya toh, mengerikan toh, olinya kan jadi terlalu kental. Gak paham lah mengapa kok sampai aditif oli itu nambahkan viscosity index improver. Karena ya jadinya kentalnya jadi nggak masuk akal. Ya menurut penulis nggak masuk akal lah kalau misalnya sebuah aditif oli itu pakai viscosity index improver. Ya kalau olinya keencer gitu ya, pakai viscosity index improver wajar. Dan kalau olinya sudah pas, ya masa mau dikentalkan lagi? Aneh tapi ya, beberapa komentar pembelinya itu ngomong tarikan makin ringan itu rasanya orangnya itu oli yang sekarang salah kekentalan itu. Kayaknya orangnya maksa kekentalannya disamakan dengan rekomendasi pabrik yang seringkali rekomendasi ngawur ya. Indonesia disuruh pakai 0W20, Indonesia di motor dipakai 10W30 atau 10W40, padahal teknologi jadul. Teknologi jadul yang penulis maksud itu adalah pistonnya nggak pakai molybdenum, noken asnya nggak pakai coating dan macam-macam gitulah. Heran ya, negara kita kok disamakan barat. Terus ya, kan di situ ada nyindir
Oh, kalau aditif oli lain yang biasa itu sebenarnya adalah cuma oli mesin yang oli normal yang lebih kental gitu Pak. Dia ngaku enggak gitu. Ngakunya enggak gitu. Tapi apa coba? Ngakunya bukan oli kental, tapi ada video dari yang beli ya. Itu terlihat kental ya, kental banget. Nggak kayak air, digoyang-goyang gitu. Digoyang-goyang itu kelihatan bahwa olinya kental, nggak kayak air. Kalau oli kental itu digoyang-goyang gini, langsung nyet nyet nyet, itu nggak pelan-pelan gitu. Kental banget olinya. Oli mesin biasanya aja nggak kayak gitu. Wajar kalau misalnya orang yang ngangkut beban berat tuh, wah iya enak itu bikin mesin awet itu, wis itu bisa jadi karena olinya yang lama itu oli parah ya, yang kemampuannya di bawah standar, sehingga begitu dikasih oli yang lebih kental, yang kekentalannya sesuai dengan di Indonesia, langsung enak. Penulis nih jadi bukti bahwa oli kental itu masih bisa kencang. Penulis sering lawan motor NMAX New, motor NMAX Old, akselerasi. Akselerasi tapi ya tetap menangi penulis. Padahal lo pakai oli kental penulis, belakangnya 50. Kok sih banter ayo. Kejebak macet. Jadi nggak selalu ya kalau oli encer itu kencang. Kalau encernya berlebihan ya nggak kencang lah, pelan. Ya apa ya, sulit ya mau ngomong soal kekentalan ini. Ngeyel kecuali kalau wah ini ada aditif oli bagus gitu ya, bisa bikin mesin halus suaranya, padahal isinya oli bahan kental banget. 5% ya, 5% bahan kental itu wis berlebihan lah ya, kental banget. 5% itu sudah sangat mempengaruhi kekentalan oli itu. Mesti bisa naik derajat 1. Jadi oli yang asalnya 10W40 ya jadi 20W50, yang asalnya 10W30 bisa jadi ya 10W40 atau bahkan 20W50. Kalau olinya HM Oil ya dijamin lah puas. Wah iya ini pakai aditif ini sip. Padahal ya aslinya cuma karena olinya lebih kental aja. Tapi gitu dinasihati, Mas olinya itu kalau pakai oli standar itu terlalu encer, gak ngandel. Enggak, saya pasti nuruti pabrikan, enak mesinnya awet, gak tau rusak gitu ya.
nggak sadar bahwa misalnya aditif itu bikin kental. Makanya kan banyak ya aditif-aditif yang apa membuat oli itu makin kental. Lah itu sendiri loh yang apa Omega 909 sendiri ngomong bahwa oh yang lain itu oli itu cuma bikin kental tok. Cuma dikental tok. Ya dia ternyata sama, olinya kental juga. Ya yes, nggak matching lah antara iklan dan omongan ya. Penulis makanya ragu pengen nyoba. Tapi tapi itu jadi kandidat bagus untuk campurannya minyak goreng untuk yang sekarang ini sudah 100% pakai minyak goreng. Jadi kandidat loh ya. Soalnya apa? Karena ya itu kental itu. Jadi kalau pingin kandidat kental ya, ada beberapa aditif. Jadi minyak goreng itu kan keenceran. Nah, gimana caranya untuk bisa jadi kental? Opsinya itu ada satu aditifnya top one, aditif olinya top one itu bikin kental itu. Terus Bardahal no smoke. Nah itu juga bikin kental itu. Jadi Bardahal no smoke itu kental banget itu. Terus apalagi ya ini yang barusan ini Omega 909 itu bagus itu jadi apa aditif itu karena kan bahannya anu toh encer apa cocoknya untuk oli encer toh. Nah minyak goreng itu terlalu encer, gimana caranya jadi kental ya itu ditambahi itu omega oil. Kalau selain itu kalau untuk motor penulis yang cocok jadi kandidat adalah Meseran B40. Meseran B40 itu adalah oli yang betul-betul tanpa viscosity index improver. Karena kan dia single grade, nggak multi grade. Single grade itu artinya olinya yang nggak pakai additive viscosity index improver karena ya apa adanya single grade. Jadi ya kalau misalnya ada pemakai ya yang merasa pakai oli aditif oli Omega 909 itu sip, oli yang matching ya menurut penulis adalah Meseran B40 atau silakan lah milih Delta Loop SAE 40, tapi menurut penulis ya lebih cocok Meseran B40. Olinya single grade, terus olinya oli bahan mineral. Oli mineral itu ya anu ya bukan sintetis kan nggak boleh pakai full sintetis. Nah itu wis mineral dijamin licin karena oli mineral itu bikin apa film strength-nya lebih baik, licin di RPM rendah. Jadi kalau nyoba oli ya itu wis kombinasi yang pas. Dari apa Meseran B40-nya sudah single grade, dari apa aditif Omega 909-nya jadi pelengkapnya. Tapi penulis ya merasa ragu-ragu kalau disuruh nyoba ya. Karena sekarang ini masih ya cari-cari oli lah. Oli yang harganya kurang dari 80.000. Paling mahal ya Delta Loop ini ya, 85 kalau nggak salah ya, lupa penulis. Eh 75 sembola wis. Mungkin 80 lah ya.
Jadi olinya harganya segitu. Dan ya untuk sementara sih masih kecewa ya, sama Delta Loop-nya kecewa. Yang jelas Amsoil itu bukan oli yang baik untuk campurannya. Amsoil Signature yang perlu coba, itu bukan oli yang baik untuk kombinasinya Omega 909, karena ada paunya ya, katanya nggak boleh full sintetis. Ya apalagi ya, oh nggak tahu lagi ya wes. Soalnya aditif oli itu muncul karena kita ini nggak bisa milih oli. Kalau merasa butuh oli, butuh aditif oli, ya berarti oli yang sekarang kurang bagus. Harusnya coba cari oli yang lebih bagus dari yang sekarang. Tapi itu butuh kerelaan untuk ganti merek oli. Dan banyak sekali orang di Indonesia, pemirsa yang komen di channelnya penulis itu nggak rela ganti oli, ganti kekentalan nggak rela, tapi menyarankan aditif oli. Wah, gencar. Aditif olinya bikin kental. Ais. Kok menipu diri sendiri gitu loh. Nyari aditif oli yang bikin kental. Tapi disuruh cari oli yang lebih kental nggak mau. Ya wes lah gitu aja ya. Yang jelas aditif Omega penulis sangat ragu-ragu untuk coba, terutama karena aditif tersebut mengandung viscosity index improver. Penulis juga selama ini pakai oli nggak pernah mengalami masalah oksidasi. Jarang sekali. Kayak motor penulis gini, problemnya bukan oksidasi, tapi fuel dilution. Motor penulis yang lain yang pernah penulis pakai juga bukan oksidasi masalahnya. Korosi juga bukan masalah. Kalau kerak-kerak, ya maaf, oli penulis sudah pakai yang pelarut keraknya bagus. Penulis nggak butuh engine flash, seumur-umur nggak pernah pakai engine flash. Mesin tetap bersih, mesin tetap enak. Dulu Spin itu, Suzuki Spin, adu irit sama Honda Beat-nya penulis sendiri, menang kok. Iritnya setara dengan Suzuki Next 2. Yang remuk duluan adalah bagian CVT ini karena kelupaan nggak dilumasi. Performa masih oke banget. Walau iritnya kayak gitu, adu sama Vario 125 nggak pernah kalah loh. Kecuali sana berat ridernya cuma 40 kg, beda lagi ya, sudah offset 30 itu sudah banyak lah ya. Tapi kalau ridernya imbang, wah pasti dijamin menangan. Itu umur motornya sudah hampir 10 tahun itu, pakai berhari-hari, nggak pernah pakai engine flash. Kuncinya ya olinya yang tepat. Satu yang mungkin istimewa dari Omega Oil itu ya, dari aditif Omega 909 itu adalah sifat lengketnya. Tapi penulis sekarang pakai oli yang lengket kalau dingin. Tapi begitu dipakai apa kerasa lengketnya? Enggak kerasa. Kalau mesin sudah panas kayak gini, enggak kerasa belas. Mesinnya masih kasar, padahal harusnya kalau lengketnya banget, suara mesin halus, tapi ini nyatanya suara mesin kasar.
Ya wes lah, gitu aja ya, kok jadi kepanjangan. Wes, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.